Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Priyananta dengan NIM akhir 054. Saya Muhammad Hafiz Putra Wibowo dengan NIM 123. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul Pro Kontra Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ancaman dan solusi dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Disusun berdasarkan artikel ilmiah yang kami buat. Pertama, latar belakang. Pemerintahan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan pemindahnya mengurangi kemacetan Jakarta, mengatasi banjir dan polusi, mendorong pemerataan pembangunan nasional. Namun lokasi IKN berada di kawasan yang kaya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Tujuan penelitiannya bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi ancaman pembangunan IKN terhadap sumber daya alam. 2. Menganalisis norma hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Dan 3. Memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ancaman 1. Deforestasi dan fragmentasi hutan. Dampak yang berpotensi terjadi: hilangnya tutupan hutan, terputusnya koridor satwa liar, menurunnya fungsi hutan sebagai penyerapan karbon, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan juga degradasi ekosistem hutan. Ilustrasinya pembukaan lahan untuk jalan, gedung pemerintahan, dan infrastruktur pendukung. Ancaman 2, degradasi sumber daya air. Dampaknya 1. Berkurangnya daerah resapan air, resiko banjir dan kekeringan meningkat, pencemaran sungai akibat aktivitas konstruksi, dan juga ancaman terhadap ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan. Ancaman 3, hilangnya keanekaragaman hayati, habitat satwa penting, contohnya orangutan Kalimantan, bekantan, dan beruang madu. Risikonya kerusakan habitat alami, penurunan populasi satwa, dan juga ancaman kemundahan spesies endemik. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Konflik tenurial dan hak masyarakat adat. Berkurangnya akses terhadap tanah ulayat, potensi konflik lahan, ancaman terhadap budaya masyarakat adat Dayak. Pencemaran lingkungan, pencemaran udara, kebisingan, pencemaran tanah dan air, peningkatan emisi karbon. Pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan 1. Aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan. AMDAL yang ketat harus 1. Transparan, 2. Independen, melibatkan masyarakat, diawasi secara berkelanjutan. Perlindungan masyarakat adat, persetujuan bebas diberikan sebelum proyek berjalan berdasarkan informasi yang lengkap. Target 75% kawasan hijau, koridor ekologis, infrastruktur ramah lingkungan, pengelolaan limbah berkelanjutan. Lembaga pengawas independen mengawasi pembangunan, menindak pelanggaran lingkungan, menjamin transparansi. Pro kontra pemerataan pembangunan nasional, risiko deforestasi besar-besaran, mengurangi beban Jakarta, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, menciptakan kota pintar, konflik masyarakat adat, pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, potensi peningkatan emisi karbon. Kesimpulan yang utama, pembangunan IKN memberikan peluang besar bagi pemerataan pembangunan Indonesia, namun terhadap ancaman serius terhadap hutan dan ekosistem sumber daya air, keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, dan kualitas lingkungan. Keberhasilan IKN bergantung pada penegakan hukum lingkungan, AMDAL yang efektif, perlindungan masyarakat adat, implementasi konsep forest city, pengawasan independen dan transparan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.